Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang terhormat Bapak Ibu DPR RI. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang dapat hadir pada hari ini di Forum Diplomasi HIV/AIDS. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Windy Salsabila, perwakilan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hingga kali ini saya berkesempatan untuk melakukan pidato di Forum Diplomasi HIV/AIDS. Seperti yang telah kita ketahui, banyak orang di dunia yang terkena penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan tantangan kesehatan dan pembangunan di dunia. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, para hadirin yang terhormat, sekitar tahun 2021, 37,6 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV, dan puluhan juta orang telah meninggal dunia karena AIDS sejak awal terjadinya epidemi. Dari jumlah tersebut, menurut data dari Kementerian Kemenkes mencatat jumlah kasus yang terkena HIV pada 2021 sebanyak 36.000 kasus. Dari jumlah itu, mayoritas penderitanya merupakan usia produktif. Penderita kasus HIV paling banyak berasal dari rentang usia 25 tahun sampai 49 tahun dengan presentasi 69,7% pada tahun 2021. Lalu diusul dari rentang usia 20-24 sebesar 16,9%. Dan penderita HIV di atas 50 tahun sebesar 8,1%. Sementara itu, sebanyak 3,1% penderita HIV berasal dari usia 15-19 tahun. Dan usia di bawah 4 tahun sebanyak 3,1% dan 1,4%. Adapun jumlah kasus HIV stadium lanjut atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang biasa kita sebut AIDS di Indonesia sebanyak 5.750 kasus. Pada tahun 2021, mayoritas penderitanya berada pada usia 30-39 tahun. Kemudian sebanyak 29% penderita AIDS berasal dari rentang usia 40-49 tahun. Usia 50-59 tahun 9,8 dan 3,4% di usia 60 tahun. Sedangkan usia di bawah 15 tahun presentasinya di bawah 2%. Virus HIV ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita seperti sperma, cairan vagina, dan ASI. Pada banyak kasus, penularan dapat melalui pemakaian jarum suntik seperti pengguna narkoba suntik. Kasus lain pada hubungan seksual karena sering terjadi luka yang tidak disadari. Nah, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau yang biasa kita sebut dengan ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mencegah virus HIV dan menghancurkan sel CD4. UNAIDS menafsirkan untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS pada tahun 2030. Negara-negara di dunia harus mencapai target berupa yang pertama, 90% orang yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. Yang kedua, 90% orang mengetahui status HIV positif dalam masa pengobatan. Dan yang ketiga, 90% orang memakai pengobatan ARV. Namun, target ini belum dapat tercapai karena di beberapa negara dan di wilayah masih belum merata, khususnya di negara Indonesia.
Nah, akses pengobatan HIV adalah kunci upaya global untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Namun, banyak tantangan dalam melakukan upaya pengendalian HIV. Orang-orang yang hidup dengan HIV masih banyak tidak memiliki akses pengobatan dan perawatan, khususnya di Indonesia. Nah, tentunya untuk menghadapi permasalahan ini, upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia yaitu pertama, melaksanakan survei untuk menilai kebutuhan informasi obat yang tersedia dan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua, layanan HIV harus tetap tersedia bagi orang yang hidup dengan HIV dan berisiko terkena HIV. Dan yang terakhir, negara-negara, khususnya Indonesia, harus beralih ke penerapan penuh pengobatan HIV selama 3 bulan atau lebih untuk mencegah terjadinya kehabisan obat dan mengurangi kebutuhan untuk akses sistem kesehatan. Stop HIV/AIDS. Sekian pidato diplomasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pemerintah dapat menindaklanjuti terkait HIV/AIDS di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.